Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber di mana saja berada, khususnya kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada, dan seluruh siswa di Nusantara ya. Selamat malam dan salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Baik, sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Fearless. Baik Bapak Ibu guru dimanapun berada, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang dasar Microsoft Excel ya. Dasar Microsoft Excel yang wajib kita ketahui bersama para sobat dan Bapak Ibu guru ya. Jadi saya akan memberikan informasi dasar dari 0 sampai dengan paham tentang Microsoft Excel. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jadi tidak lupa ya untuk mendukung channel saya dan untuk memberikan semangat pada video saya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya, serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Bapak Ibu guru dan siswa semuanya, ini adalah tampilan ketika saya mengakses Microsoft Excel ya. Dan Microsoft Excel di sini banyak versi para Bapak Ibu ya. Jadi mulai versi dari 2005, kemudian 2007, kemudian 2010 ya, 2014 dan seterusnya. Jadi untuk Excel itu sudah memiliki banyak versi. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan versi masih tahun 2007 ya. Namun apapun versi Excel itu tentunya tampilannya juga tidak jauh beda ya, karena penggunaannya juga sama. Jadi kalau Microsoft Excel itu merupakan program pengolah angka ya. Program pengolah angka. Untuk itu kita akan ketahui dasar dari Microsoft Excel dari versi 2007. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan informasi dasar ya tentang Excel. Kita harus paham dulu kira-kira tampilan dari Microsoft Excel itu seperti apa dan apa saja dasar yang perlu kita ketahui. Nah, ketika kita masuk pertama kali, jadi ketika kita masuk di Excel, jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari di sini ya, di Office-nya, kemudian Bapak Ibu masuk pada Microsoft Office ya, ini ya Microsoft Office. Kemudian kita cari untuk yang Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Ini Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk dari pertama. Kemudian Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa fitur yang harus kita pahami bersama sebelumnya. Jadi yang pertama ini ada tab Home ya. Ini adalah tab Home yang merupakan tampilan halaman pertama. Kemudian ini ada Insert ya. Kemudian ini ada Page Layout ya. Kemudian ini ada Formula, ada Data, ada Review dan View ya. Ini adalah kita sebut istilahnya adalah tab ya, tab dari menu. Nah, kemudian di dalamnya dari tab tersebut, ini halaman Home, ini ada icon ya, icon atau simbol-simbol atau tombol yang bisa kita perintah ya, yang bisa kita perintahnya. Di sini halaman Home ini terdiri dari paste, kemudian cut, copy, format, pointer dan seterusnya ya. Ini adalah menu yang ada di dalam tab menu Home ya. Nanti akan kita pelajari fungsi-fungsi dari icon ini ya. Kemudian di Insert juga ada ya, di sini Insert terkait dengan tabel, kemudian gambar, kemudian clip art ya, kemudian shape ya atau simbol-simbol ya kalau kita pilih di sini. Kemudian ada Smart Art ya, yaitu berupa grafik ya, kemudian diagram dan seterusnya. Ini bisa kita dapatkan melalui menu Insert ya, menu Insert. Kemudian ada text box ya, ada text box di sini. Untuk text box ini juga bisa untuk kita gunakan untuk pengetikan text box. Kemudian ada word art dan seterusnya. Kemudian pada page layout ya, page layout itu terdiri dasar dari margin yaitu ukuran kertas, kemudian ada size ya untuk ukuran kertas, kemudian print area itu adalah
bagian-bagian yang mungkin kita print, kemudian ada background, kemudian ada print title dan seterusnya. Ini adalah bagian dari page layout. Kemudian ada formula ya. Formula ini berhubungan dengan rumus ya. Insert fungsi ya, ini adalah rumus. Kemudian auto sum ini adalah rumus untuk penjumlahan, kemudian average rata-rata ya, dan kemungkinan dan yang lainnya, ada maksimal, ada minimal dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan yang lain ya, yang tentunya ini adalah menu yang ada di tab formula. Kemudian data, untuk data juga demikian. Untuk data meliputi dari filter atau sort ya, ketika kita ingin mengurutkan data. Kemudian filter, kita mengkategorikan, ini juga ada ya. Kemudian yang lainnya nanti kita akan fungsikan seperti apa realnya ya, kita operasionalnya. Kemudian ada review. Review ini juga terdiri dari utamanya nanti ada protect sheet ya, kemudian ada protect workbook ya, kemudian ada share word. Ini juga fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan Excel. Kemudian ada view. Nah, view ini juga ada untuk normal, kemudian tampilan, page layout ya, kemudian page break preview, kemudian custom view. Ya, ini custom view itu adalah tampilan yang kita kendaki ya, kira-kira berapa yang mau kita kendaki. Kemudian ada tampilan ini ya, grid line ya, ini kalau kita klik ya, grid line ini bisa menghapus dari baris yang ada di dalamnya. Kemudian ini ada formula bar. Formula bar nanti di atas sini tadi ada formula, ada untuk tempat rumus ya. Nah, di sini fungsi, tapi ketika saya nonaktifkan berarti di sini hilang ya. Kemudian ada heading ya, ada heading. Heading ini untuk baris ya, baris bantu. Jadi seperti abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau kita centang kita hilangkan, maka nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada zoom ya. Zoom ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Jadi mulai dari 25, kemudian 50, kemudian 75, ada 100 sampai dengan 200%. Nah, ini tampilan. Ketika kita oke, berarti nanti akan makin besar. Nah, ini pada pilihan zoom ya. Oke, kita buat 100 standar ya. Kemudian ada tampilan di sini zoom 100 ya. Ini juga tampilan, kemudian zoom to selection. Jadi kita akan mengezoom dari bagian-bagian tertentu. Ini berarti pada zoom to selection ya. Kemudian ada ring all, kemudian ada freeze pane ya, ini untuk menampilkan dari sebuah tabel dan mengunci dari beberapa bagian tertentu. Ini pada freeze pane. Kemudian ada split ya. Split ini adalah membagi layar ya, untuk membagi layar. Kemudian hide ini untuk menyembunyikan ya, menyembunyikan baris atau kolom nantinya. Nah, kemudian di sini ada iMacros ya. iMacros ini biasanya difungsikan ketika di Excel Bapak Ibu itu menggunakan sebuah aplikasi atau mengandung suatu rumus yang kemudian rumus tersebut kita permanenkan. Ini biasanya para kreator dalam hal pembuatan aplikasi Excel di sana menggunakan view macros ya di sana. Nah, ini adalah beberapa fitur yang ada di tab ya, mulai dari home, kemudian insert, page layout, formula, data, review, dan view Bapak Ibu. Ini dasar daripada Excel Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada part kedua tentang bagaimana operasional penggunaan daripada Excel di sini. Nah, di sini tampilan dasar Bapak Ibu. Jadi saya memberikan informasi tentang icon-icon yang ada di tab menu yang ada di Microsoft Excel. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana mengoperasikan daripada Microsoft Excel dalam penerapan sehari-hari maupun dalam khususnya untuk pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Baik, demikian tadi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di dasar part 1 ya dari Microsoft Excel. Jadi kita ketahui dulu untuk dasar-dasarnya. Nanti kita akan lanjut pada part kedua tentang bagaimana pengenalan dari Excel ini lebih mendalam selain kita mengenal dari dasar-dasar tadi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.